mempunyai muka seperti muka manusia, dan makhluk yang keempat sama seperti burung nasar yang sedang terbang. Makanya kalau kita lihat ya, visualisasi daripada kerubim ini bentuknya ini termaktub di dalam kitab Wahyu. Ada bentuk Raja Wali, ada bentuk singa, ada bentuk anak sapi, ada bentuk manusia, ada banyak matanya. Ini penjawantahan visualisasi kendaraan Yesus di sorga di dalam kitab Wahyu pasal 4 nomor 6. Anda katanya ngerti hukum. Sekarang saya tanya, tunjukkan satu data saja di dalam Quran kalau Allah punya kendaraan yang bernama kerub. Kalau Yesusmu yang mengendarai makhluk yang seperti iblis ini, itu ada di dalam kitab Wahyu pasal 4 nomor 6 sampai 7. Anda bisa baca sendiri. Coba, jangan bingung Anda, jangan google. Nah, kalau Yesus punya kendaraan seperti iblis yang tadi saya tunjukkan visualisasinya, kita lihat di sini, Rud. Tadi kan sudah saya kasih tahu, masih aja nggak ngerti-ngerti. Mazmur ini jelas loh. Kalau Tuhanmu punya kendaraan ini ada ayatnya. Makanya saya tanya, di mana di dalam Quran Allah punya kendaraan kerub? Kok kamu mengatakan Allah punya kendaraan yang namanya kerub? Jelas-jelas yang punya kendaraan itu adalah Yesus, namanya kerub. Kenapa kerub? Itu satu. Kalau banyak itu namanya kerubim. Oke. Anda nggak ngerti patung? Ya Allah, ya Robi, patung saja nggak ngerti. Patung itu, nih Rudi, kamu gak ngerti patung, Rud? Patung itu adalah benda tiruan yang berbentuk manusia atau binatang yang dibuat dengan cara dipahat. Inilah berhala yang ada di dalam Bait Salomo yang sudah saya ditunjukkan. Ini loh, saya tunjukkan loh, sebentar. Bait Salomo. Nih Rud, ini loh, kamu cari aja nih isi Bait Allah. Isi Bait Allah ini memang berhala isinya. Coba kamu perhatikan ini. Coba perhatikan. Ini kan berhala ini. Kerubim itu patung. Sekarang saya minta, ada enggak di dalam Ka'bah patung sebagaimana yang berada di dalam isi Bait Salomo? Dan di mana Nabi Muhammad SAW kemudian memvalidasi, mengakomodir, mengkonfirmasi dibolehkannya ada patung di Ka'bah. Kalau ini sengaja dibuat. Sejak kapan Allah memerintahkan membuat patung kerubim dalam Quran? Dan sejak kapan Allah mempunyai kendaraan kerubim di dalam Quran? Jangan menafsirkan Quran dengan Bible. Itu Anda melanggar Undang-Undang nomor 1 PNPS tahun 965. Katanya mahasiswa hukum. Gitu saja nggak ngerti. Jeder. Huhui, menang debat, menang PK. Debater dari Kuningan Jawa Barat memang tak terkalahkan. Oye, oye, oye. Aduh. Habis kau nanti. Parah. Habis kau. Jawab pertanyaan saya, Dudul. Ya. Oke, terima kasih. Matikan mic-mu. Yang membilang itu kerajaan kendaraan Allah SWT bukan aku, justru kau. Karena kau ngotot itu adalah kendaraan Tuhan. Salomo itu adalah nabi kalian juga. Nabi Sulaiman sudah kubilang, dia memerintahkan jin untuk membuat patung, dan Allah SWT tidak marah. Makanya aku bilang yang membuat kendaraan itu kan kau, bukan aku. Kalau aku bilang kerubim itulah kendaraan daripada Allah itu, betul. Tapi tidak bentuknya seperti itu. Kerubim itu patungnya yang ada di atas apa tadi aku bilang, tabut. Yang di luar tabut itu bukan kerubim. Gimana sih kau, sudah kujelaskan tadi. Nah, sekarang lihat Nanda, kau mengambil wahyu, tidak ada di situ dikatakan kerub, dan di hadapan takhta itu ada lautan kaca, bering kristal, bla 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 bla. Tak ada dikatakan di sini kerub. Maka dari itu apa yang digambarkan Salomo sama dengan apa yang digambarkan Muhammad ketika dia naik ke Sidratul Muntaha menggunakan badannya kuda, pakai sayap, wajahnya wajah manusia. Kan sama. Kendaraan Allahmu yang kau bilang tadi ini kendaraan Muhammad juga sama, namanya burak. Pahami dulu Nandar, kau nggak ngerti mendalilkan, tidak mengerti bertanggung jawab. Kalau di kami, Salomo dimarahi Tuhan.
kita baca 1 Raja-Raja 11, ya, bahwa dia akhirnya menyembah berhala. Itulah berhala yang dia buat itu, yang menjadi kendaraan Muhammad dan yang menjadi kendaraan Allahmu. Baca surat 34 ayat 13. Jangan nangis kau, matamu berkaca-kaca. Dia membuat berhala, Allah nggak marah. Sementara di kami dia membuat berhala, Allah marah. Baca 1 Raja-Raja 11. Sebab itu Tuhan menunjukkan murkanya kepada Salomo, sebab hatinya telah menyimpang daripada Tuhan Allah Israel, yang telah 2 kali menempatkan diri kepadanya, dan yang telah memerintahkan kepadanya dalam hal ini supaya jangan mengikuti Allah-Allah lain. Akan tetapi ia tidak berpegang pada perintah Tuhan. Makanya Salomo itu dimualafkan menjadi Sulaiman. Paham kau Tunandar? Bagaimana Salomo berubah nama menjadi Sulaiman? Kalau dia tidak menyembah Allah SWT. Salomo karena dia menyembah Yahweh. Setelah dia mengikut Allah-Allah lain, marah Allah Yahweh, dia menyembah Allah lain itu, baru namanya berubah jadi Sulaiman. Pahami dulu Tunandar. Maka segala patung yang kau buat itu, yang dibuat oleh Salomo, yang kau katakan kendaraan Tuhan, itu untuk Allah SWT, bukan untuk kepada Allah Israel. Allah Israel marah. Baca 1 Raja-Raja 11. Biar kau paham. Kenapa? Apakah Salomo tidak nabi kalian? Kan nabi kalian. Cuman diganti namanya menjadi Islam. Kan Islam dia menurut Al-Quran. Sulaiman namanya. Artinya mualaf. Yang dulunya dia mengenal Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub, sekarang dia mengenal Allahnya Ismail, Ibrahim, Ismail dan Muhammad. Pahami dulu itu. Kau nggak berisi Nandar. Siapa mendalilkan dia buktikan. Beda kerubim dan serafim aja kau nggak ngerti. Kendaraan Tuhan itu kerub itu di mana? Kau ambil yang di atas di apa itu? Yang di apa namanya ini? Yang di tabut itu. Itulah kerub. Bukan yang dibuatnya di samping itu. Yang dibuatnya di samping itu ketika dia sudah nyembah berhala. Pahami dulu, siapa berhala itu? Namanya berubah dari Salomo menjadi Sulaiman. Dan dia yang memerintahkan dia buat patung siapa? Kan tidak ada dimarahi Allah SWT. Allah SWT tidak pernah memarahi Sulaiman untuk membuat patung. Tapi Salomo dimarahi. Baca 1 Raja-Raja 11. Paham ya? Nah, bagaimana dengan di Ka'bah? Kau bilang, wah itu berbentuk manusia, berbentuk ini. Di awalnya kau tidak itu definisi kau. Tapi kau bilang benda berbentuk 3 dimensi. Yang kau tunjukkan patung Jakarta Selamat Datang itu. Paham kau Nandar? Itu kan hanya penghalus saja, tidak berbentuk manusia, tetapi berbentuk benda 3 dimensi. Maka ulangan 5 yang kau buat tadi, jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Kan sudah cukup jelas itu Nandar. Kalian sujud, kalian beribadah 5 kali sehari. Tanpa ada dia, kalian tidak bisa bertemu Tuhan. Kan begitu. Doanya tidak sah. Wah, kalau dia tersesat, itu kan pengecualian. Kalau dalam keadaan normal seperti ini, saya di rumah, bisa nggak saya menyamping? Nggak bisa. Pahami dulu itu Nandar. Kendaraan yang dibuat Salomo. Kemana-mana. Kemana-mana nih Rudi nih. Bukan kemana-mana. Udah, kalah debat, kalah PK. Udah, kita lanjutkan. Ya. Kau kamu itu memang nggak bisa jawab. Slow. Ayo buruan. Ya. Teman-teman, katanya kamu praktisi hukum, mahasiswa hukum. Masa kamu nggak ngerti adigium hukum? Tadi kamu mengatakan buruk. Ini udah kemana-mana nih, buruk sekarang nih. Sekarang saya tanya kepada kamu, di dalam hadis mana, di dalam Al-Quran mana buruk itu berbentuk kuda berkepala manusia? Di mana itu hadisnya? Coba tunjukkan. Ya, dan di mana saya tanya nih, kan Anda yang bilang, Nandar, Allah SWT-mu itu punya kendaraan yang berbentuk kerubim. Saya minta sama kamu, di mana di dalam Al-Quran, di mana di dalam hadis yang sahih bahwa Allah punya kendaraan berbentuk iblis seperti yang ada di dalam Bible yang sudah saya tunjukkan. Ya, yang punya kendaraan berbentuk Lucifer itu adalah Yesus. Saya apa ada ayatnya. Anda, Rud, jangan bohong dan jangan gini loh. Musuh terbesar oknum-oknum Kristen itu adalah kebohongan, kedustaan dan kitabnya sendiri.
Jangan bohong, Rud. Kamu boleh cari di sini. Coba kamu cari nih. Wujud kerubim. Coba kamu cari nih di Google. Wujud kerubim. Wujud kerubim adalah makhluk bersayap yang memiliki 4 rupa, yaitu rupa singa, rupa anak lembu atau muka kerub, rupa manusia, rupa burung nazar yang sedang terbang. Ini ada datanya semuanya. Kamu cari di sini ada, jangan kabur kau, Rudy. Wih, jangan kabur. Dan gambaran ini gambaran yang sudah saya tunjukkan. Ini kendaraan Yesus, wujud kerubim. Ya, AI saja, EA yang merupakan karya Elon Musk yang beragama Kristen, jujur, wujud kerubim ini mengerikan menjadi kendaraan Yesus. Tadi sudah saya tunjukkan, ini gambarannya loh. Coba perhatikan, sama enggak dengan ayatnya? Dengan Wahyu 4 nomor ke-6-7 sama. Ada kepala singa, ada kepala raja wali, ada berkepala sapi, bermuka manusia, kemudian di sayapnya banyak mata. Ini gambaran makhluk yang menjadi kendaraan Yesus. Saya tidak menghujat, saya tidak menghina, saya tidak menafsirkan. Yang nggak boleh itu adalah sebagaimana Undang-Undang nomor 1 PNPS tahun 1965. Jangan menafsirkan kitab suci orang lain. Jangan menambahkan. Sekarang siapa yang menambahkan? Kerubim berbentuk seperti makhluk yang mengerikan yang menjadi kendaraan Yesus. Sebagaimana Mazmur 18 nomor 10 di dalam Bible. Ada ayatnya. Sekarang teknologi canggih, Anda pun meskipun bukan pendapat bisa mencatat, bisa menulis, bisa mencari wujud kerubim. Coba cari di Google, datanya semua ada di situ. Sekarang saya tanya, Anda mengatakan bentuk buruk adalah kuda berkepala manusia bersayap, itu di mana dalil Quran dan hadisnya? Hebat nih. Sekarang yang kedua, ya, Anda mengatakan Allah SWT atau Allah Subhanahu wa Ta'ala yang merupakan core of value sesembahan orang Islam. Anda mengatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala punya kendaraan kerubim. Di mana dalil Quran dan hadisnya? Ingat, Anda mahasiswa hukum, saya seorang lawyer, saya seorang praktisi hukum. Sekarang saya tanya kepada Anda kan mahasiswa hukum, Anda ngerti nggak Undang-Undang nomor 1 PNPS tahun 1965? Ngerti nggak? Jangan menafsirkan, jangan menambah. Saya tidak menambah, saya tidak menafsir. Kendaraan Yesus memang makhluk yang sangat mengerikan. Ada dalam kitab Wahyu, ada di dalam Mazmur. Mazmur 18 nomor 10. Wahyu 4 nomor 6-7. Jangan ngawur, kalah debat, jangan berasumsi. Anda ditanya kerubim dan serafim saja nggak ngerti dia. Kita bahasanya isi Bait Salomo dengan isi Ka'bah. Anda nggak ngerti patung. Patung itu adalah pahatan hasil manusia yang menyerupai manusia atau binatang. Kalau Anda membuat rumah, itu bukan patung namanya. Ka'bah itu Baitullah, bukan patung. Kalau Anda membuat tempat duduk dari batu, itu tempat duduk. Kursi namanya, dipan namanya, bukan patung. Patung itu segala jenis yang dipahat atau yang dibuat dari tanah ataupun batu yang menyerupai hewan atau manusia yang bernyawa. Itulah yang ada di dalam isi Bait Salomo. Dan Anda nggak ngerti, di dalam Torah itu dilarang, di dalam Quran itu dilarang, di dalam hadis itu dilarang. Jeder. Debater dari Kuningan, Jawa Barat, orang suku Sunda tak terkalahkan di muka bumi. Iyalah adalah. Oke, Lander, matikan mic-mu. Kulibas kau, kulibas. Kulibas kau, tunggu kau. Kau kira aku takut dengan hukum-hukum kau itu? Tidak ada, kulibas kau yang membilang tadi. Pencet. Pencet, terima. Mana Rudi? Nggak ada. Jangan takut kau. Nggak ada demi Allah. Nggak ada demi Allah. Ya, tunggu. Batalkan dulu. Nah, terima. Kabur kau. Ya. Yang kau tujukan tadi aku googling nggak dapat. Ini dia. Berarti kau mengambil yang namanya karikatur. Nah, kerubim yang di dalam Alkitab ini dia. Kau baca ini sesuai Nandar yang pertama ya.
Oke, yang kedua, kau bilang jangan menafsir, aku nggak menafsir, kau yang membilang. Malah melarang kau bilang buat patung. Kau buka surat 34 ayat 13. Sulaiman membuat patung itu dan kau akui itu adalah kendaraan Tuhan, kau bilang. Memang Salomo nggak Sulaiman. Berarti kan kendaraan Allah kau bilang itu. Mana ada kendaraan Yesus? Kita lihat ini. Ada nggak di sini kata kerubim? Nggak ada, Nandar. Ada nggak di sini kata kendaraan? Nggak ada. Itu kan kau tambah-tambahi. Mana kendaraan? Aku udah cari nih. Nggak ada kendaraan di sini. Itu kau karang-karang. Nah, sekarang kau mau menanya burak. Ini burak, ha? Dari mana? Ini NU. Mana dia tadi? Ah, ini. Baca nih NU online Jatim. Sudah? Ketika burak enggan dinaikin Nabi Muhammad. Bukan aku yang bilang. Jadi kerubim yang dibuat kau gambarkan tadi Salomo. Kan sama dengan yang digambarkan ini. Gimana sih kau, Nandar? Salomo itu berdosa, Nandar. Dia sudah menyembah sesembahan lain. Maka namanya dari Salomo menjadi Sulaiman. Dari dia menyembah Yahweh menjadi menyembah Allah SWT. Kan walaf namanya itu. Paham kau, Nandar? Dan patung yang dibuatnya itu kan sama dengan ini, Nandar. Apa sih kau ini, Nandar? Kau yang membilang itu karena kendaraan Yesus. Sementara di dalam Bible dikatakan bukan Yesus tapi Allah. Dan Salomo membuat itu dilarang Allah. Enggak ada. Kau baca surat 34 ayat 13. Jin membuat patung-patung sesuai apa yang diinginkan Salomo. Nabi itu maksum. Tidak bisa berdosa, Nandar. Makanya sesuai Bible 1 Raja-Raja 11. Dia dihukum karena sudah membuat patung-patung. Dia sudah menyembah Allah ilah-ilah lain katanya. Makanya namanya berubah. Yang di dalam Bible Salomo, di dalam Al-Quran menjadi Sulaiman. Mualaf dia. Karena dia sudah membuat patung-patung. Marah Tuhan kami, Nandar. Dan kau akui yang dibuatnya itu kendaraan. Kendaraan siapa? Kau bilang kendaraan Tuhan, ya berarti Allah dong Tuhannya. Gimana sih kau? Kau bilang aku menafsir? Kau yang menafsir. Kecuali kau tolak Salomo itu bukan nabi kalian. Baru kau bilang aku menafsir. Kan nabi kalian Salomo itu kan Sulaiman. Dia membuat 2 patung besar itu untuk kendaraan Allah, kau bilang. Amin, Nandar ya. Jangan kau panas hatimu, Nandar. Slow. Terimalah kenyataan. Kalau kami, Tuhan kami marah. Makanya gambaran kendaraan yang dipakai Muhammad itu burak itu. Ya cari aja literasinya banyak kok. Nandar. Ya. Kemudian Nandar. Kau membilang ini tidak ada juga yang bisa kau lakukan, Nandar. Kau ambil Wahyu 4 itu kan tafsir kau. Kau menambah-nambahi. Mana ada dibilang situ kendaraan? Sampai botak kau lihat sih tidak ada kendaraan. Itu kan menurut kau, Nandar. Apakah Allah punya kendaraan mau ke bumi? Loh, kau baca Quran dia kan turun juga ke bumi sepertiga malam. Dengan apa dia turun? Ya itulah yang kau gambarkan. Ya. Makanya Sulaiman membuat patung. Kutanya dulu kau, tolong jelaskan. Apa guna patung yang diciptakan Sulaiman itu? Untuk apa? Dan kenapa Allah SWT tidak marah kepada Sulaiman ketika dia membuat patung? Sementara di dalam Bible, Tuhan kami marah. Dibilang dia sudah menyembah ilah bangsa-bangsa. Adalah berhala. Ilah siapa yang dia sembah? Ilah Arab. Kan itu. Maka kau mengatakan Salomo itu Sulaiman. Nama asli dia Salomo. Setelah dia menyembah Allah SWT merubah menjadi Sulaiman. Makanya di Quran tidak ditemukan Salomo. Yang ditemukan Sulaiman. Paham ya, Nandar ya? Jadi tidak ada kualitas kau, Nandar. Aduh, sudahlah. Yang penting nyap. Siapa mendalilkan dia buktikan? Kau kan mendalilkan. Dibuat oleh Salomo 2 patung. Betul. Makanya Tuhan kami marah. Bisa Raja-Raja 11. Dan dikatakan itu adalah berhala. Salomo ini nabi kalian. Namanya Sulaiman. Dan ada ayatnya dia buat patung. Terima kasih. Wih. Terima kasih. Ayo guys, jangan kalah kita guys. Menang debat harus menang PK lah.
Mana ada Ini, pernah Rud, kau kita menang? sampai Rudi sampai setengah 4 ya. Siap, Soalnya 30 belum menit asar lagi. ini. Siap. Iya. Biar kau sujud ke arah Ka'bah. Iya. Silakan. Iya. Kalau kita melihat pasal 184 ayat kedua, suaramu di mute. Suatu hal yang sudah diketahui secara umum tidak perlu dibuktikan kembali. Masa orang hukum nggak ngerti itu? Oke guys, kita lihat ya. Dengarkan saya. Dia mengatakan bahwa Allah punya kendaraan kerubim di dalam Quran. Makanya saya tanya nih, di dalam ayat Quran mana, di dalam hadis yang mana, di dalam atsar yang mana ada akidah di dalam Quran bahwa Allah punya kendaraan makhluk seperti Lucifer yang ada di dalam Bible. Kalau saya tidak menambahi, karena saya orang hukum, mengerti Undang-Undang Nomor 1 PNPS tahun 1965, nggak boleh kita menafsirkan, nggak boleh kita menambahkan. Anda fokus kita membahas isi bait Allah. Di dalam isi bait Solomomu, jangan usah bait Allah, itu sudah penghinaan ya. Di dalam isi bait Solomomu ada berhala berbentuk patung. Karena itu ada ajaran Torah, jangan buat bagimu patung. Keluaran 20 nomor 2. Di dalam Quran dan di dalam hadis juga sama. Nah, kita lihat Rudi ya. Kita lihat ayatnya. Ente bertanya kepada saya, Nandar, di mana dalilnya Yesus punya kendaraan yaitu kerubim? Ini ayatnya. Ya. Ia mengendarai kerub. Kamu memang saya hafalmu kurang. Ini ayatnya bahwa Yesusmu ini punya kendaraan namanya kerub. Justru hal yang aneh kalau Anda mengatakan Allah Subhanahu wa taala punya kendaraan kerub. Di mana ayatnya? Kok bisa? Makanya Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat makasih Bang Iwan. Makanya di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 79, fawailul lilladzina yaktubunal kitaba biaidihim tsumma yaquluna hadza min indillah. Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang telah menulis Alkitab dengan tangan-tangan mereka sendiri. Mereka menghujat Allah, mereka menghujat Yesus bahwa Yesus punya kendaraan seperti iblis. Ini ayatnya loh. Coba kamu perhatikan ini. Ini gambaran loh. Ini gambaran kendaraan Yesus. Ada kepala